Anda masih di Sinder Sore, pemirsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan cucunya menjadi korban keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis di sekolahnya di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Mahfud di kanal medsosnya. Cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta. Tak hanya cucunya, 7 orang siswa lain juga muntah-muntah hingga harus dibawa ke rumah sakit dan menginap selama 4 hari. Meski demikian, Mahfud menilai MBG masih menjadi program mulia karena banyak memberi manfaat kepada jutaan anak-anak yang tidak bisa makan. Namun Mahfud menyoroti pada tata kelolanya agar ada kepastian hukumnya dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan makanan. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu produksi makanan siap saji oleh Dinas Kesehatan. Nah, SPPG ini kan memproduksi makanan siap saji. Oleh karena itu dia harus mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, tadi disampaikan juga kan di DPR dengar kan kadang-kadang prosesnya lama, kemudian ada suap menyuap di dalamnya. Nah, itu yang kemarin diminta dirapikan. Jadi hari Senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Tito, dengan para kepala daerah agar kita bisa mendukung percepatan penerbitan sertifikat ini untuk seluruh SPPG dan agar semua dinas kesehatan membantu prosesnya cepat dan nggak ada ini deh, nggak ada. Pak Presiden kan nggak suka tuh kalau ada. Atas instruksi Kemenkes dan juga pengawasannya gimana tuh Pak? Memang pengawasannya ini kita duduk bersama-sama dengan seluruh dinas kabupaten kota. Kan yang punya aparat kan ada di dinas kabupaten kota kan. Itu nanti akan membantu semua SPPG di bawah MBG agar bisa proses mulai dari pemilihan bahan makanannya, kemudian pembersihan, motong-motongnya, pengolahannya, orangnya juga yang melakukan masaknya, kemudian juga penyajiannya sampai deliverynya itu bisa bagus. Memang itu akan dilakukan oleh SPPG-nya, tapi SPPG ini kan baru dan perlu diawasi. Yang memiliki aparat untuk mengawasi kan ada di seluruh dinas kabupaten kota. Itu yang kita koordinasikan. Disederhanakannya itu apa sih Pak? Kenapa? Yang untuk sertifikat ini, yang tadi dibilang disederhanakan. Nah, apa yang disederhanakan? Yang disederhanakan ini perizinannya, sertifikat ini tuh lewat OSS, ya. Jadi baik perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan besar itu kriterianya sama. Itu yang mengakibatkan ada beberapa izin-izin yang sebenarnya tidak diperlukan untuk SPPG. Nah, itu yang kita sederhanakan. Contohnya apa ya Bu? Izin apa? Izin berusaha tim besar, sama ada satu lagi izin dari Dinas Pariwisata. Jadi untuk di OSS itu syaratnya ada izin dari Dinas Pariwisata, ada izin juga pembukaan, saya lupa tuh, izin pembukaan catering besar. Nah, itu yang sebenarnya nggak diperlukan kalau dalam bentuk SPPG. Pak, tapi normalnya tuh berapa lama sih Pak proses untuk mendapatkan sertifikasi itu normalnya? Karena salah satunya SPPG di Palmerah itu Pak, itu dia katanya sudah berbulan-bulan tapi belum dapat sertifikasi juga. Padahal itu salah satu SPPG contohan gitu Pak. Saya terus terang tidak terlalu tahu izinnya berapa lama karena itu ada di dinas kesehatan ya, dan dinas kesehatan masing-masing daerah kan bisa berbeda-beda. Tapi dengan adanya percepatan ini, yang jelas kita sudah meeting dengan seluruh kepala dinas kesehatan, bupati wali kota Senin kemarin. Kita minta percepatan karena BGN memberikan target 1 bulan. Dia sudah mengeluarkan surat agar semua SPPG memiliki sertifikat. Dalam 1 bulan itu Pak? Kalau terakhir ya. Terakhir instruksi khusus Pak terkait dengan percepatan, tadi juga terkait dengan sertifikat layak hygiene itu Pak. Mungkin arahan dari Kementerian Kesehatan untuk dinas-dinas kesehatan melalui Pemda seperti apa, mungkin bisa Jadi yang pertama kita sudah meeting dengan Pak Mendagri di hari Senin kemarin, ya, sosialisasi seluruh kepala daerah dan juga kepala dinas kesehatan
agar membantu percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene dan sanitasi ini. Dan yang kedua, kita juga sudah melakukan Zoom, diikuti oleh 800-an semua dinas kesehatan, Labkesmas mengenai keseluruhan program MBG yang baru ini koordinasi antar kementeriannya akan kita perketat. Nah, hari Kamis besok ini Ibu Dirjen akan meeting dengan seluruh dinas kesehatan khusus membahas sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Gitu ya, terima kasih ya. Hari Kamis. Wah, itu saya belum update yang terakhir. Gimana Pak? Ya, pemirsa, polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Yayasan Amena Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amena Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya insiden keracunan program makan bergizi gratis, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana membentuk satuan tugas untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, sejumlah dapur di Kabupaten Bandung Barat juga telah dihentikan sementara setelah adanya kasus keracunan massal beberapa waktu lalu. Pasca maraknya kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon dengan rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemprov Jabar juga mewajibkan SPPG untuk mengutamakan kualitas sajian makanan yang akan diberikan kepada siswa. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya kasus keracunan massal seperti yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ada layanan pengaduan. Jadi pengguna atau penerima manfaat MBG ini, manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka 10.000, maka dia nanti posting, dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA, WA pengaduan. Nah, dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan recheck, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh auditor. Betul nggak angka sebegitu? Dan ranahnya ada 3 kalau pengurangan itu. 1 adalah administrasi, 2 pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi. Rencananya dapur SPPG yang dihentikan sementara di Bandung Barat akan segera digantikan agar program MBG tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar ke depan pengelolaan dapur SPPG bisa dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.